Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama Pak Trubus dan Pak Johan, anggota Komisi 4 DPR, Pak Trubus, pengamat kebijakan publik. Kita sekarang akan bahas mengenai fenomena pagar laut ini. Kalau tadi kita saat break kita bicara kenapa ya ini viral sekali, kenapa ini ribut sekali di masyarakat. Tapi kalau Anda mengamati fenomena ini, apakah ini memang menunjukkan bahwa ada kelemahan atau kalau bisa dikatakan lebih kasar lagi ini adalah kekonyolan administrasi atau memang ini kesengajaan yang dibiarkan? Iya, kalau dalam konteks kebijakan publik segala sesuatu itu sengaja. Segala sesuatu itu sengaja. Okay. Karena itu kan kebijakan publik itu kan satu melalui perencanaan, Mbak. Perencanaan sampai kepada eksekusi, dalam bahasa kerennya sampai implementasi itu udah proses yang panjang. Nah, karena itu tentunya kita melihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini lebih kepada kesengajaan yang dibiarkan oleh pihak-pihak yang memang merasa diuntungkan. Itu ada pihak yang diuntungkan juga dengan seperti itu. Kemudian juga ada juga pihak-pihak yang merasa tertutupi dengan aktivitas-aktivitas lain, misalnya kaitannya dengan pembangunan PIK misalnya yang sedang berlangsung, kan seperti itu. Ada juga pihak-pihak yang diuntungkan juga oleh karena harapannya nanti harga tanah di situ naik, akan mendapatkan istilahnya ganti rugi yang lebih memadai lagi, kan seperti itu, Mbak. Iya. Jadi proses-proses itu dalam konteks kebijakan publik adalah proses yang sifatnya faktual. Dan saya melihat bahwa apa yang terjadi sesungguhnya lebih kepada keinginan pihak-pihak tertentu untuk menempatkan persoalan pagar ini tidak semata-mata persoalan ansih pagar gitu yang berlangsung, tapi ini ada dua pihak yang dibenturkan, dua gajah yang dulu ada rezim sebelumnya, rezim sebelumnya dengan rezim sekarang kan dicoba untuk ini, karena selama ini orang melihat bahwa rezim yang ada sekarang ya seperti istilahnya itu kelanjutan atau mengatakan ada saling beriringan, bahkan setali tiga uang dan macam-macam, ternyata tidak gitu ya. Mereka terjadi seperti itu sehingga isu ini berkepanjangan. Yang kedua, memang isu ini dibangun dalam konteks untuk melihat ini, Mbak, penataan reformasi birokrasi yang selama ini gagal di Indonesia itu. Jadi di sini kemudian kan masih ego sektoral, masih abuse of power, maladministrasi, kemudian ada ya aktor-aktor intelektual yang bermain di situ dengan dukungan-dukungan dari dari dalam, entah itu dukungan global juga bisa dari luar, yang sengaja untuk ini dalam tanda petik membuat kekacauan dalam hal ini pembangunan di Indonesia itu sendiri gitu ya. Ini kan sesuatu yang harus kita maknai, ada persoalan besar di mana kemudian dalam konteks kebijakan publik ada pelayanan yang tidak berjalan normal, Mbak. Dengan pelayanan publiknya merasa itu aja tadi yang namanya nelayan merasa saya mendapat ABC, tapi nelayan lain mengatakan saya dirugikan, saya merasa pihak yang istilahnya dikorban kan seperti itu. Nah, yang ketiga saya melihat dari sisi evaluasi, pemerintah sendiri jarang mengevaluasi. Setiap kebijakan yang dibuat tidak pernah dievaluasi, ujung-ujungnya begitu ada masalah barulah rame. Ya kan rame, dan di situ kemudian muncullah hukum. Hukum seolah-olah menyelesaikan itu semua, padahal hukum itu hanyalah salah satu instrumen. Bukan mau menjadi alat istilah palu gada palu gue ada, bukan, tapi itu instrumen saja untuk memecahkan salah satu persoalan ketika ada masalah yang sulit dipecahkan. Tetapi kemudian di situ sebenarnya ada lain, misalnya adanya perlu semacam edukasi kepada masyarakat, bagaimana kemudian mengenai tata kelola, ini yang jadi masalah di kita. Jadi munculnya sertifikat itu kan masalah tata kelola yang di masa lalu memang sangat tertutup, penuh bahasa kerennya perilaku koruptif yang tinggi, dan kemudian ujung-ujungnya adalah bagaimana mereka mencari cuan, mencari keuntungan di dalam proses-proses pengadaan atau pembuatan sertifikat ataupun izin-izin yang dikeluarkan itu, Mbak. Jadi ini kita lihat memang persoalan di kebijakan publik justru yang paling rumit di sini. Rumit artinya apa? Sebenarnya sederhana penyelesaiannya, dirumit karena ada pihak-pihak tertentu yang kemudian menutup-nutupi, kemudian seperti tidak mau terbuka, ada takut juga jabatannya hilang, juga takut juga ada kemudian segala yang di aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh sebelumnya ini terbongkar semuanya. Kan itu sesuatu yang dalam tanda petik dalam kebijakan itu seorang pejabat kalau kebuka itu semua, Mbak,
dalam tanda petik itu prestasinya nol jadinya. Itu masalahnya. Oke, saya ke Pak Johan. Pak Johan, dalam kapasitas Anda sebagai anggota Komisi 4 DPR terkait pagar laut ini, kira-kira rencananya kan sempat ada wacana akan memanggil Menteri KKP, apakah akan dilakukan dan kapan kira-kira? Kalau perbincangan di grup Komisi 4 ya, kita tuh tidak secara khusus sebenarnya menjadwalkan itu. Kan kalau yang namanya rakar dengan menteri, RDP dengan eselon 1 kementerian itu kan tugas rutin kami. Tapi ini jadi perhatian penting tidak? Ini pasti menjadi perhatian penting, bahkan besok kan mulai masa sidang pertama setelah reses. Iya. Nah, setelah paripurna kita langsung melakukan menggelar rapat internal untuk menjadwalkan termasuk raker dengan KKP ini. Oke, siapa saja yang kira-kira akan dipanggil terkait pagar laut ini? Ya, mitra kami dalam konteks pagar laut ini hanya Menteri KKP. Ya kan? Kalau ATR itu kan di 2. Iya. Lingkungan hidup sekarang sudah di 13. Kalau dulu kan kehutanan dengan lingkungan hidup. Iya, sekarang dipisah-pisah ya. Sekarang pisah, dia ke 13. Jadi kalau kemudian masalah ini melibatkan lintas sektoral, lintas kementerian, apa yang akan dilakukan kira-kira? Apa yang bisa dilakukan oleh DPR agar kemudian semuanya bisa duduk di dalam satu ruangan dan tentu kami menjelaskan. Dari Komisi 4 ya, atau siapapun yang konsen di sini, entah Komisi 2, Komisi 4, atau Komisi 11, itu akan meminta kepada pimpinan agar membentuk pansus. Oke, sampai membentuk pansus nih ya Pak kira-kira? Membentuk pansus, karena ini kan lintas sektor. Iya. Ya kan? Lintas komisi dan lain sebagainya. Nah, karena itu tentu mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga dari pimpinan DPR. Agar segera mengkoordinasikan komisi terkait, agar segera ini kita selesaikan. Oke, kalau tadi kan sudah dipetakan oleh Pak Trubus ya, masalahnya apa saja, mulai dari tumpang tindih kebijakan, ada maladministrasi, ada ego sektoral, terus tidak ada evaluasi selama ini terhadap kebijakan. Tapi katanya penyelesaiannya sebenarnya mudah. Menurut Anda sebenarnya penyelesaiannya harus seperti apa? Kalau menurut saya pagar laut ini kan saya ibaratkan sebagai puncak gunung es. Iya. Ya, puncak gunung es dari betapa mewahnya yang namanya koordinasi di Indonesia. Ya kan? Saya kemarin ketika masa kepengurusan sebelumnya, periode sebelumnya itu, kita sempat menjadi anggota pansus revisi Undang-Undang Kelautan, Pak. Oh, Undang Kelautan. Ya. Intinya cuma satu di situ, Pak. Revisinya adalah siapa yang bertanggung jawab sebagai Coast Guard Indonesia. Ya, itu saja tidak bisa dijawab ya, Pak Johan. Nggak selesai, Pak. Nggak selesai. Nggak selesai ini. Di laut itu untuk Coast Guard Indonesia, untuk keamanan laut ini. Siapa sebenarnya? KKP ada PSDKP-nya. Iya. Menteri Perhubungan ada KPLH apa namanya itu di situ. KPLP. Di air, di polisi ada Pol Air. Di Angkat L ada. ada. Segala macam ada di situ. Nah, siapa sih sebenarnya? Masing-masing punya landasan hukum. Menteri Perhubungan dengan Undang-Undang Pelayaran mengatakan KPLP adalah Coast Guard Indonesia. Iya. Iya kan? Bakamla dengan peraturan pemerintahnya mengatakan kami Coast Guard Indonesia. Harusnya seperti apa? Tapi pagar ini menampar semuanya gitu. Ya, bahwa kalian tuh nggak usah berhenti deh rebutan kewenangan di laut. Gitu. Udah laut pagar saja kalian nggak bisa. Termasuk apa yang kita saksikan tadi, konflik tentang penanganan pembongkaran ini saja. Ini sudah tidak bisa koordinasi. Karena itu saya berharap kepada kabinet Merah Putih ini agar memperkuat koordinasi antar itu. Ya, saya dari awal mengatakan bahwa bongkar pagar ini silakan. Tapi hati-hati. Satu bentuk teknis, yang kedua lakukan pengawasan yang ketat. Kenapa kita melakukan pengawasan teknis tadi? Karena disampaikan oleh Pak Doni tadi itu. Itu menyangkut tentang ekosistem, menyangkut tentang masyarakat pesisir, menyangkut tentang ruang laut dan lain sebagainya. Itu kan perlu pola-pola penanganan. Ya kan? Tetapi jangan lama juga gitu. Ya kan? Nah, dan juga jangan main saling serobot-serobot begitu. Pertanyaannya adalah kepada siapa sih kalian ingin memperlihat kinerja kalian itu gitu. Nah, saya dengan kasus ini ingin mengatakan, memberi saran kepada pemerintah adalah mari berkolaborasi untuk dalam konteks pagar ini menyelamatkan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat pesisir kita. Kembalikan kembali hak-hak nelayan kita yang hilang dengan adanya pagar laut. Oke, kita akan bicara bagaimana nasib nelayan dan bagaimana mereka terdampak dari pagar ini, termasuk juga proses pencabutannya seperti apa nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama menyaksikan pernyataan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Tadi saya bersama Wamen dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau tentu saya laporkan beberapa hal yang sedang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah soal pagar laut. Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di di Tangerang, Banten ya, tetapi juga di Bekasi. Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL, jadi kesesuaian ruang laut. Ya. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik, semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Sudah dinyatakan ilegal oleh Menteri KKP, SHGB dan SHM itu dengan harapan bahwa suatu hari memang itu nanti akan menjadi daratan begitu ya kira-kira Pak Johan. Tapi saya sekarang akan bicara soal bagaimana nasib masyarakat pesisir dan nelayan yang dirugikan. Menurut Anda, dengan ini kan pembangunannya kira-kira dari Agustus ya sampai Januari. Dan ada kerugian yang ditimbulkan, ada nominalnya yang kemudian bisa dihitung. Bagaimana kita memastikan, Anda sebagai anggota Komisi 4 DPR, memastikan bahwa hak-hak nelayan ini kemudian bisa dikembalikan? Yang pertama ya, menurut saya, saya pertama kembalikan hak-hak nelayan itu tentu dengan melibatkan mereka dalam pembongkaran ini. Ya, satu. Dilibatkan tuh artinya disuruh kerja lagi untuk mencabut berarti Pak? Terserah bagaimana tinjauan teknisnya itu kayak apa gitu. Kan melibatkan mereka juga penting. Ya kan? Sekaligus untuk menghibur mereka yang selama ini tertekan dengan adanya pagar itu. Itu satu. Yang kedua, di sekitar situ kan ada PIK 2 dan ada PSN. Iya kan? Ya. Nah, masyarakat kita dengan dua entitas itu tidak boleh terlalu jomplang. Sekarang itu ada program dari Kementerian Perikanan Kelautan itu namanya Kampung Nelayan Modern. Ya Pak Menteri, jadikanlah kawasan rakyat ini, jadikanlah salah satu tempat kita membuat pilot project Kampung Nelayan Modern itu. Oke, jadi Menteri KKP punya tanggung jawab untuk Menteri membuat... KKP letakkan satu program di situ yang namanya Kampung Nelayan Modern. Baik. Ya kan? Sehingga tidak terlalu jomplang antara PIK 2 dan PSN lainnya yang ada di situ tuh dengan 16 kampung yang ada di situ. Pilih aja yang paling dekat, yang pesisir. Kalau menurut saya sih di dermaga Teluk Pasir itu paling pas ya. Untuk dijadikan kampung nelayan modern itu. Nah, dengan demikian masyarakat itu ada rasa diperhatikan oleh negara, ya. Bukan hanya menjadi objek dari perkonflik kepentingan terhadap pagar ini, tetapi pemerintah belajar dari kasus ini untuk memberikan perhatian kepada masyarakat dan menempatkan program unggulannya di kampung itu. Itu sih tawaran saya. Pak Trubus masih optimis tidak bahwa
pemerintah akan berpihak pada nelayan. Ketika kita melihat, kita dalam kacamata publik saja melihat kasus ini bisa terlihat bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap pagar laut ini. Iya, kalau apa namanya konteks skenario planning jangka panjang kelihatannya ini Mbak, akan berpihak kepada publik. Artinya skenario planning yang ada menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam hal mengentaskan soal kemiskinan, karena kebetulan di masyarakat nelayan ini kan kebanyakan miskin secara struktural, Mbak, bukan kultural, karena kultural lain lagi. Jadi kalau struktural, sehingga penanganannya adalah bagaimana dia diberikan akses, salah satunya tadi dibentuklah kampung nelayan modern. Itu kan bagaimana dia supaya istilahnya naik kelas lah ya, jadi naik kelas itu yang penting. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah itu posisinya adalah sebagai pendamping gitu loh. Ketika kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah itu menerjemahkannya adalah sebagai seorang orang tua yang ikut mendampingi kepada nelayan ini, sehingga nelayan itu tidak merasa ditinggalkan seperti kata Pak Johan tadi. Jadi negara hadir, pemerintah itu hadir, sehingga karena mereka nggak merasa dimarginalkan, yang kemudian adalah mereka menjadi hidup penuh semangat menata masa depan dalam konteks inilah kita sebagai profesi nelayan yang diwongke kalau orang Jawa itu ya, ditempatkan sebagai pihak yang inilah yang mendapat perhatian. Jangan sampai Pemdanya kemudian berpihak pada pengusaha begitu nah, ya. Nah ini yang ketiga memang persoalannya adalah Pemda ini sulitnya adalah dampak dari adanya pilkada itu, Mbak. Jadi seringkali ada praktek-praktek ijon di situ yang dimainkan oleh entah itu bahasanya elit-elit politik ataupun oleh ini praktek-praktek oligarki, sebenarnya mereka yang punya modal kapital itu. Nah, yang terjadi kemudian mereka ini sudah tidak memandang lagi yang namanya kepentingan populis tadi, Mbak. Yang ada adalah kepentingan kelompoknya. Selesai terpilih, sudah. Janji adalah janji, ya kan. Janji. Semua tinggal inanya berlalu. Tetapi yang jelas bagaimana kemudian ini memang ada pengawasan dari publik. Kalau begitu saya menghendaki ada semacam partisipasi publik yang terus-menerus, Mbak. Karena kalau enggak itu memang berat itu artinya ke depannya. Gitu. Baik. Kita akan lanjutkan usai jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.